Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Marwatul Salika dari Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, jurusan Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan semester 5. Dalam video kali ini saya akan menayangkan tentang kegiatan pelaksanaan penyuluhan dengan materi cara panen dan pasca panen buah melon. Nah, supaya kalian tidak kepo, mari kita saksikan bersama-sama. Let's go. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat-Nya dan masih memberikan kesehatan kepada saya sehingga bisa berkumpul dalam pertemuan hari ini. Dan saya juga berterima kasih kepada pihak yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara di sini, berdiskusi bersama-sama. Nah, karena permasalahan yang sudah kita diskusikan kemarin itu kan terkait bagaimana sih cara memanen melon dan bagaimana proses pasca panennya. Nah, mungkin di sini langsung saja saya mulai dalam diskusi hari ini. Nah, jadi dalam proses pemanenan melon itu tidak boleh sembarangan asal-asalan dalam memanennya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh kita sebagai petani melon. Jadi kita sebagai petani tidak boleh sembarangan dalam proses panen melon ini. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yang harus kita lakukan dengan hati-hati agar proses panennya itu berjalan dengan baik dan hasil panennya itu tidak rusak. Nah, lalu apa toh hal-hal yang harus diperhatikan itu? Yang pertama itu, kan ini panennya sudah berumur 45, jadi sebentar lagi kan udah mau panen. Nah, untuk umur panen itu sendiri itu antara umur 50-55 HST atau bisa dibilang 25 hari setelah seleksi buah. Jadi ketika buahnya sudah diseleksi dan proses pembesaran buah sudah berjalan, dan ketika sudah umur 25 hari setelah seleksi buah itu tadi, itu bisa dilakukan panen. Nah, terus ciri-ciri buah yang siap untuk dipanen tuh yang gimana sih? Jadi ada beberapa ciri-ciri yang harus kita kenali. Yang pertama, untuk buah melon itu sendiri, net atau jaring buah itu sudah menyebar rata dan kiranya sudah kuat. Jadi netnya itu sudah kuat, terbentuk jaring-jaringnya itu sudah kuat, tidak tipis alias tebal. Dan dari segi fisik buahnya itu, buah yang baik itu adalah dari segi bentuknya itu yang lonjong atau simetris. Tapi itu tergantung juga dari varietesnya. Kemudian dipastikan di fisik buahnya itu tidak ada bercak-bercak atau noda, goresan. Terus dipastikan juga buahnya itu bulat sempurna, tidak ada kayak benyok-benyok gitu. Terus gini, kan buah melon yang baik itu kan yang manis ya, karena seorang konsumen itu akan menyukai buah itu juga buahnya rasanya manis. Nah, untuk mengetahui tingkat kemanisannya, kita harus mengetes tingkat kemanisan itu dengan di test break. Jadi test break itu tes kemanisan buah. Itu ada alatnya sendiri. Nah, setelah kita mengetahui tingkat kemanisan buah tersebut, kita juga harus bisa melihat ini, kalau buahnya siapan itu ciri kulitnya itu sudah berubah warna menjadi kuning kekuningan. Jadi dari yang hijau itu berubah menjadi kuning. Kemudian terbentuk juga lapisan pemisah pada cincin ini. Di tangkai buahnya itu sudah ada cincin lingkaran yang melingkar. Kemudian di sekitar tangkai dan kelopak itu juga mulai menguning, serta agak lunak bila ditekan. Itu tandanya buah sudah siap dipanen. Kemudian juga aromanya sudah mulai tercium, aroma manis dari buah melon tersebut. Jadi itu tadi ciri-ciri yang harus kita kenali sebelum kita melakukan panen, karena kita tidak bisa melakukan panen secara sembarangan. Sedangkan bila buah itu belum siap dipanen dan kita panen, nanti juga hasilnya tidak baik. Kemudian langkah-langkah panen yang harus kita perhatikan sebagai petani melon agar tidak terjadi kesalahan. Jadi yang pertama, panen itu dapat dilakukan secara bertahap. Itu pun juga melihat dari kesiapan atau kematangan si buahnya itu. Dan maksimal buah bisa dipanen itu adalah 2 kali dalam seminggu dengan selisih waktunya 2-3 hari. Itu kita bisa memanen buah melon tersebut. Nah,
di teknis pemanenan melon pun itu caranya dengan dipetik. Jadi buah melonnya itu kita petik buahnya dengan cara memotong tangkai buah tersebut. Jadi kan di melon itu tangkainya masih gantung loh. Nah itu tangkainya dipotong bisa dengan gunting atau pisau atau alat yang bisa buat memotong. Nah itu buahnya itu dipastikan untuk tangkainya sendiri dipastikan hurufnya T. Itu ciri-ciri panen buah melon. Dan dipastikan harus hati-hati jangan sampai buahnya itu rusak. Nah setelah tangkainya dipotong, kemudian buahnya itu kita letakkan. Dan dipastikan juga posisi peletakan buahnya itu harus dimiringkan karena agar getah dari tangkai melonnya tadi tidak menetes di buah. Karena jika menetes itu bisa menyebabkan buah itu menjadi tidak baik. Kemudian setelah buah dipetik dan sudah diletakkan tadi, kemudian diambil dan dipindahkan di keranjang yang sudah diberi alas. Nah untuk keranjang sendiri biasanya si buah melonnya bisa disusun kurang lebih 4-5 susunan. Jadi tidak boleh lebih agar kondisi buahnya itu tetap baik. Karena takutnya kalau kebanyakan nanti kondisi buahnya bisa dibilang seperti tergencet, jadi buahnya agak penyok. Nah setelah tadi buah-buah sudah disusun, kemudian keranjang itu dipindahkan ke tempat penampungan. Nah itu sebenarnya proses panennya simpel, tapi memang harus kita perhatikan dan kita lakukan secara hati-hati agar buahnya itu terpanen dengan kondisi yang baik seperti itu. Karena kan kita juga memilih kualitas buah yang baik, jadi proses panennya pun juga harus baik agar nanti si konsumen bisa puas dengan kondisi fisik dan rasa dari buah melon tersebut. Jadi itu tadinya Bu, mungkin Ibu juga sudah melakukannya, namun kan kita sharing-sharing lah ya, siapa tahu ketemu titik terang agar keraguan untuk panennya hilang ya. Kemudian dari panen kan ada pasca panennya. Nah untuk pasca panennya itu yang dilakukan itu apa saja kegiatannya. Jadi setelah panen ada pasca panen, di mana pasca panennya itu yang dilakukan adalah ada tiga tahapan di pasca panennya. Yang pertama itu tahapan sortir, yang kedua grading, dan yang ketiga adalah pengemasan buah. Jadi buah yang sudah dipanen itu tadi kan dari buah itu tidak semuanya buahnya berbentuk sama ya. Mungkin ada yang besar kecil, terus ada yang bentuknya normal, bentuknya bagus, ada yang enggak. Nah itu nanti kita sortir untuk menyamakan kira-kira bentuk buah yang nantinya kita jual itu seragam gitu. Jadi untuk sortir itu sendiri ada yang harus kita perhatikan, yaitu dipastikan untuk buahnya itu berkulit halus dan mulus, itu pun juga tergantung sama varietasnya. Kemudian jaringan atau net buah itu tadi tebal dan merata, itu ciri-ciri buah yang bagus. Kemudian bentuknya normal, tidak ada bekas hama dan penyakit seperti bercak-bercak, ada noda, ada goresan, itu tidak boleh. Kemudian tidak memar dan noda apapun itu dipastikan tidak ada di melon itu. Jadi dipastikan melonnya itu bersih. Setelah buah-buah tadi disortir, yang dilakukan selanjutnya adalah di grading. Jadi grading adalah penimbangan buah. Buah ditimbang kemudian diklasifikasikan sesuai dengan ukurannya. Nah, di ukuran buah itu sendiri bisa dimulai dari ukuran XS sampai XXL dengan ketentuan berat tertentu. Jadi untuk XS itu bisa dimulai 600 sampai hampir 800 gram. Kemudian untuk S itu dari 600 sampai 899 gram seperti itu. Kemudian hingga untuk yang XXL nya sendiri itu bisa sampai 1 kilo ke atas. Itu sesuai dengan klasifikasi beratnya. Dan itu tujuan di grading agar kita bisa memisahkan kriteria berat-beratnya. Itu tadi grading. Jadi untuk tahap 2 di pasca panen itu yang bisa dilakukan adalah grading buah. Setelah itu yang ketiga adalah pengemasan buah. Jadi setelah buahnya disortir, kemudian di grading, yang terakhir adalah buah itu dikemas. Nah untuk kemasannya itu berbeda-beda. Misalnya tiap petani itu
dapat menggunakan kemasan apapun sesuai dengan apa ya, misal ciri khas dari perusahaan atau dari kita sendiri sebagai petani. Yang penting itu kemasannya menarik. Nah, buah itu bisa juga yang ini bisa dikemas di jaring buah. Ada tahu yang buat dikasih jaring itu, terus atau enggak yang buat parselan, misalnya buah itu bisa juga dikemas seperti parselan buah itu. Kemudian dipastikan kemasannya itu memiliki sekat dan lubang ventilasi, jadi buahnya tidak tertutup rapat, jadi ada udara, setidaknya buahnya itu biar nggak cepat busuk seperti itu. Nah, kemudian untuk menjadi ciri khas dari pengusaha melonnya itu atau dari tempat usahanya itu bisa diberikan label. Jadi kemasan itu diberikan label produk, supaya produknya itu tahu, oh produk ini tuh dari mana sih gitu. Jadi biar tempat kita usaha itu tersebar luas kan, tahu gitu para konsumennya. Jadi tidak, oh itu ada buah melon, jadi mereka tahu dari mana asal buah itu diproduksi. Kemudian saat pengiriman itu biasanya buah dimasukkan ke dalam keranjang yang diberi spon agar tidak terjadinya benturan-benturan yang menyebabkan bentuk melon itu berubah. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di pertemuan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi bermanfaat kita semua dan bisa menjadi penghilang keraguan dalam proses panen. Dan jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga di pertemuan selanjutnya bisa menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu saja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini contoh kegiatan panen di PT Kebun Bumi Lestari atau The Farm Hill. Let's go!